Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya sendiri atas nama Yansahi dan didampingi oleh rekan saya Ramdan Ahmad, Dian Sulaiman, dan Yun Cebaree, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan penafsiran dalam hukum pajak dan ketetapan pajak. Untuk itu, pada dasarnya pajak ini adalah suatu pemberian secara cuma-cuma, namun sifatnya adalah suatu kewajiban yang dapat dipaksakan dan harus dilaksanakan oleh rakyat. Dalam konteks ini adalah masyarakat itu sendiri. Nah, adapun penafsiran dalam hukum pajak itu memang menimbulkan multitafsir yang sangat banyak. Sehingga dalam poin-poin penjelasan kami akan menjelaskan apa ya sih yang dimaksud dengan penafsiran secara historis, penafsiran secara sosiologis, penafsiran secara sistematis, penafsiran secara autentik, penafsiran secara tata bahasa, penafsiran secara analogi, penafsiran secara al contrario. Nah, sedangkan untuk mengetahui adanya kewajiban pajak atau yang disebut dengan WP adalah berupa surat ketetapan pajak itu yang akan kami jelaskan juga terdiri atas 6. Yang pertama adalah surat tagihan pajak atau yang disebut dengan STP, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar atau yang disebut dengan SKPKB. Yang ketiga adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau yang disebut dengan SKPKBT, dan surat ketetapan pajak lebih bayar atau yang disebut dengan SPKLB, dan surat ketetapan pajak nil atau yang disebut dengan SKPN. Dan yang terakhir adalah kami juga akan menjelaskan tentang surat pemberitahuan pajak berutang atau yang di sini disebut dengan SPPT. Oleh karena itu, untuk lebih memperjelas terkait dengan poin-poin yang telah saya jabarkan tadi, marilah kita simak secara bersama penjelasan pertama dari rekan saya Ramdan Ahmad, dan setelah penjelasan dari rekan saya Ramdan Ahmad akan dilanjutkan oleh Dian Sulaiman. Setelah Dian Sulaiman yang akan menjelaskan materi tersebut juga akan dilanjutkan oleh Yun Cebaree sebagai pemberi penjelasan materi terakhir sekaligus akan memberikan kesimpulan. Baik, selanjutnya terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Ahmad. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh rekan saya, yaitu penafsiran dalam hukum pajak. Suatu peraturan ada kalanya tidak dimengerti secara jelas atau kurang jelas, sehingga perlu suatu cara atau upaya penafsiran untuk menerobos peraturan yang tidak jelas tersebut. Suatu cara integrasi yang terdesentralisasi tidak dapat dihindarkan, karena untuk memaksimalkan rasionalitas satu subsistem, untuk menghindari ini, batasan-batasan yang berhubungan harus dibuat ke dalam struktur bayangan setiap subsistem politik fungsional. Menurut Luhmann, setiap subsistem terbuka dibagi 3 orientasi yang berbeda, antara lain yang pertama yaitu ke arah keseluruhan sistem sosial dalam istilah fungsional. Yang kedua, ke arah subsistem masyarakat lainnya dalam istilah performance, input dan output. Kemudian yang terakhir ketiga, ke arah dirinya sendiri dalam istilah reflection. Bila orientasi ini tidak sesuai, maka bisa menimbulkan masalah. Terdapat berbagai penafsiran yang sering digunakan dalam lapangan hukum perdata dan dapat digunakan dalam lapangan hukum publik, termasuk dalam hukum pajak sebagai alat mencoba memahami peraturan yang disebut undang-undang. Itu yang pertama, ada penafsiran historis. Nah, penafsiran historis itu ialah penafsiran atas suatu undang-undang dengan melihat pada sejarahnya dibuat suatu undang-undang tersebut. Untuk memahami penafsiran historis hanya dapat diketahui dari dokumen-dokumen rapat pada waktu dibuatnya undang-undang. Dengan penafsiran historis dapat diketahui maksud dari pembuat undang-undang atas isi dari suatu undang-undang tersebut. Misalnya dokumen rapat para pembuat undang-undang. Kemudian yang kedua, penafsiran sosiologis. Untuk penafsiran sosiologis ialah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
untuk undang-undang tidak bisa selalu mengikuti kehidupan masyarakat yang selalu lebih cepat perkembangannya. Maka perlu adanya penyesuaian antara undang-undang yang sifatnya tertulis dengan perkembangan kehidupan suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis ialah penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang mengkaitkan dengan ketentuan pasal-pasal lainnya dalam suatu undang-undang atau dengan mengkaitkannya dengan ketentuan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lainnya. Karena suatu undang-undang terdiri dari pasal-pasal, maka ketentuan atau suatu pasal yang tidak jelas dapat diketahui dengan melihat atau mengkaitkannya dengan arti dari pasal-pasal lainnya atas suatu undang-undang yang lainnya, sehingga merupakan suatu sistem yang saling berhubungan. Kemudian penafsiran autentik. Penafsiran autentik itu ialah suatu penafsiran ketentuan dalam undang-undang dengan melihat apa yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Terminologi inilah yang dimaksudkan dengan penafsiran autentik. Sedangkan penjelasan suatu pasal yang dimuat dalam tambahan lembaran negara atau disebut dengan TLN hanya suatu penjelasan semata atas isu suatu pasal yang seringkali dalam penjelasan masih menimbulkan ketidakjelasan. Yang kelima, penafsiran tata bahasa. Penafsiran tata bahasa merupakan penafsiran atas suatu ketentuan dalam undang-undang berdasarkan bunyi kata-kata secara keseluruhan dalam kalimat-kalimat yang disusun oleh pembuat undang-undang. Penafsiran tata bahasa berperan penting karena pentingnya pembuat undang-undang untuk memilih kata-kata dalam penyusunan suatu kalimat menjadi suatu aturan agar tidak menimbulkan salah pengertian bagi masyarakat yang membacanya. Kemudian penafsiran analogi. Penafsiran analogi adalah suatu ketentuan dalam undang-undang dengan cara memberi kiasan pada kata-kata yang tercantum dalam undang-undang sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak termasuk dalam suatu ketentuan. Penafsiran analogis ini sama dengan penafsiran secara eksistensif yang termasuk dalam aturan yang ada. Penafsiran analogis ini tidak boleh dipakai dalam undang-undang pajak karena dapat merugikan wajib pajak dan tidak adanya kepastian hukum terhadap peristiwa yang terjadi. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, penafsiran a contrario. Nah, penafsiran a contrario itu ialah suatu ketentuan dalam undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Berdasarkan perlawanan pengertian itu ditarik suatu kesimpulan bahwa soal yang dihadapi itu tidak diatur dalam pasal undang-undang, atau dengan kata lain soal yang dihadapi berada di luar ketentuan pasal suatu undang-undang. Penafsiran a contrario di dalam bidang hukum pajak juga tidak diperbolehkan karena akan merugikan wajib pajak dan menimbulkan ketidakpastian dalam hukum yang sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan, nama saya Dian Sulaiman. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu untuk mengetahui adanya kewajiban atau wajib pajak atau WP adalah berupa surat ketetapan pajak terdiri dari 6. Yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Surat tagihan pajak diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Surat tagihan pajak dapat diterbitkan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Yang kedua, apabila dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan salah hitung. Yang ketiga, apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, apabila pengusaha dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kelima, apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi membuat faktur pajak. Yang keenam,
Pengusaha yang telah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang harus dibayar. SKPKB diatur dalam pasal 13 UU KUAP yang dapat diterbitkan dalam jangka waktu 10 tahun sesudah terutangnya pajak. Berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yaitu hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan telah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan juga seperti ditentukan dalam surat teguran. Yang ketiga, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atas PPN dan PPNBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang keempat, apabila wajib pajak tidak melakukan kewajiban pembukaan dan tidak memenuhi permintaan dalam pemeriksaan pajak sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan sistem-sistem yang dianut Undang-Undang Perpajakan bahwa seharusnya setiap wajib bayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Adanya batasan jangka waktu 10 tahun adalah batas waktu untuk menentukan adanya kepastian hukum dalam menerbitkan ketetapan pajak tersebut. Artinya, Fiksus dalam kurun waktu 10 tahun diberi kesempatan untuk menerbitkan SKPKB sepanjang dalam pemeriksaan diketahui wajib pajak masih mempunyai utang pajak. Bahkan SKPKB juga masih dapat diterbitkan oleh Fiksus setelah lewat jangka waktu 10 tahun. Ditambah sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar. Apabila diketahui wajib pajak tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan telah diputus oleh hakim serta mempunyai ketetapan hukum. Yang ketiga, surat ketetapan pajak atau kurang tambahan SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan dalam SKPKBT. SKPKBT diatur dalam pasal 15 UU KUAP yang diterbitkan untuk menampung beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, adanya SKPKBT yang telah ditetapkan ternyata lebih rendah daripada perhitungan yang sebenarnya. Yang kedua, adanya proses pengambilan pajak yang telah ditetapkan dalam SKPLB yang seharusnya tidak dilakukan. Yang ketiga, adanya pajak terutang dalam surat ketetapan pajak SKPN yang ditetapkan ternyata lebih rendah. Penerbitan SKPKBT dilakukan apabila ditemukan data atau yang semula belum terungkap yang dapat menyebabkan bayaran pajak yang terutang. Penjelasan pasal Undang-Undang KUAP menegakkan apa yang dimaksud dengan dua baru dan data yang semula belum terungkap, yaitu bahwa data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang yang oleh wajib pajak belum diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam peribukum perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan data yang semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang menyangkut. Yang pertama, tidak ditangkap oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan beserta lampirannya atau termasuk laporan keuangan.
B. Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula, wajib pajak tidak mengungkapkan data atau membersihkan keterangan lain secara benar, lengkap, dan terinci, sehingga tidak memungkinkan Fiksus dapat menetapkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang. Penerbitan SKPKBT juga dapat dilakukan setelah lewat jangka waktu 10 tahun ditambah sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah yang tidak atau kurang dibayar apabila wajib pajak terbukti telah melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh hakim serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPLB diatur dalam pasal 17 Undang-Undang KUHP yang diterbitkan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk pajak penghasilan atau PPh, jumlah kredit pajak lebih besar dan jumlah pajak yang tertuang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak tertuang. Untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Baiklah, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Yunji Barem. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu pada poin surat ketetapan pajak nihil atau SKPTN. SKPTN adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak SKPTN. Ini diatur dalam pasal 17A Undang-Undang KUHP yang ada diterbitkan sebagai berikut. Yang pertama, untuk PPh, jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Kedua, untuk PPN, jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, untuk PPMPDN, jumlah pajak yang dibayar sama jumlahnya pajak yang terutang dan tidak ada pembayaran. Yang keempat, surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT. SPPT adalah diterbitkan oleh Jenderal Pajak untuk memberitahukan besaran pajak yang terutang kepada wajib pajak. SPPTN diatur dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan PBB. SPPT merupakan dokumen yang berisi besaran hutang atau pajak bumi dan bangunan yang harus dilunasi oleh wajib pajak pada waktu yang telah ditentukan. SPPT yang diterbitkan oleh KPPBB harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Maka yang menjadi unsur-unsur yang melekat pada pajak yaitu antara lain, yang pertama, pajak dipungut oleh pemerintah berdasarkan atas undang-undang kepada rakyat yang berkewajiban untuk membayar berupa iuran kepada kas negara. Yang kedua, hasil-hasil pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau rutin yang dilakukan pemerintah dan bila terdapat sisa surplus dapat digunakan untuk membiayai investasi pembangunan. Yang ketiga, pemerintah tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pembayaran pajak seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pembangunan sarana dan prasarana umum yang sebagai berikut. Keempat, pelaksanaan dapat dipaksakan. Kelima,
pajak dapat juga dipergunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Maka dasar pertimbangan pemerintah daerah memungut pajak yaitu sebagai konvergensi pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya. Untuk menjalani otonomi tersebut akan menimbulkan pembagian kewenangan pada sektor keuangan untuk membiayai penyelenggaraan usaha rumah tangga atau otonomi pada pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu daluarsa penetapan. Daluarsa penetapan merupakan suatu batas waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat menerbitkan surat ketetapan pajak atas utang pajak wajib pajak yang ditunjukkan tidak lain agar wajib pajak memperoleh kepastian hukum atas hutang pajaknya diatur pada pasal 13 Undang-Undang KUHP menetapkan daluarsa penetapan adalah selama 10 tahun, artinya Direktur Jenderal Pajak Fiskus diberikan atas batas sampai 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak untuk penerbitan ke SKPKB. Apabila dalam waktu 10 tahun Fiskus tidak memberikan SKPKB, maka penerbitan SKPKB setelah lewat batas daluarsa penetapan tidak dapat lagi dilakukan dan atas hutang pajak wajib pajak menjadi daluarsa. Namun demikian, Fiskus masih tetapi dapat menerbitkan SKPKB sekalipun jangka waktu 10 tahun yang lewat, yaitu apabila wajib pajak setelah jangka waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oke, langsung saja dari pemaparan teman-teman saya yang berjumlah 4 dapat disimpulkan berdasarkan penjelasan dan uraian kami selaku pemapar, maka dapat disimpulkan bahwa berbagai penafsiran yang sering digunakan dalam lapangan hukum perdata namun juga dapat digunakan dalam lapangan hukum publik termasuk dalam hukum pajak sebagai alat untuk mencoba memahami peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat ditafsirkan dalam hukum pajak tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama, penafsiran historis. Yang kedua, penafsiran sosiologis. Yang ketiga, penafsiran sistematik. Keempat, penafsiran autentik. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.